Kita tahu pemerintah Kota Surabaya tadi ada informasinya dan Provinsi Jawa Barat berencana membuka sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Di tengah penambahan kasus yang masih terjadi, banyak yang menganggap pilihan ini masih terlalu berisiko. Sekalipun memang sekolah yang dibuka akan dilakukan secara bertahap. Kita lihat sekarang sekolah tatap muka saat pandemi. Apa saja sebenarnya yang harus diwaspadai dan dipersiapkan. Tapi sebelum sampai ke sana, kami hadirkan dulu data terbaru kasus COVID-19 di Indonesia. Yang positif sejauh ini penambahannya ada 1.922, totalnya 115.056 yang positif. Kemudian yang meninggal bertambah 86, totalnya sekarang 5.388. Yang sembuh mencapai 1.813, totalnya 72.050. Dan sampai hari ini kita masih gagal memenuhi target pemeriksaan. Presiden ingin pemeriksaan 30.000 per hari. Sementara yang hari ini diperiksanya 13.456 dengan positivity rate yang masih tinggi, yaitu 12,7%. Jauh di atas yang diinginkan WHO, yaitu 5% maksimal. Oke. Masih banyak PR-nya untuk Indonesia. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Jawa Barat yang rencananya akan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ya, kita lihat Jawa Barat yang positif ada penambahan per hari ini 56 kasus, totalnya sekarang 6.693. Yang meninggal tidak ada penambahan, yang sembuh ada penambahan 48 orang menjadi 4.040 yang saat ini bertambah kasusnya di Jawa Barat. Lalu bagaimana sekarang Jawa Barat mempersiapkan supaya siswa mereka bisa segera melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jawa Barat kemarin sudah disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil, hanya khusus sekarang yang dipersiapkan adalah level SMA dan SMK terlebih dulu. Karena apa? Karena mereka dinilai sudah bisa mengontrol, sudah bisa mengatur, menyadari bahwa ada aturan, ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Yang pertama ini, dari 257 kecamatan yang sudah zona hijau di wilayah Jawa Barat, karena penambahan kasusnya tidak ada dan memang aman sejak awal pandemi ini terjadi, sejauh ini baru 247 kecamatan yang siap KBM tatap muka. Ini dikatakan kata siap di sini menjadi kata kunci karena ini bukan perkara mudah untuk membuka sekolah. Sekali lagi ada beberapa prasyarat yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah dan juga bisa ditaati, diikuti oleh seluruh mereka yang berada di lingkungan sekolah, yaitu murid, petugas sekolah, guru, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah sekolah harus bisa memastikan kapasitas ruangan belajar yang digunakan hanya 50% saja. Kemudian ada pengaturan hari bersekolah, ya, karena kapasitasnya dikurangi supaya ada jaga jarak. Hari bersekolah kemudian hanya 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Pengaturannya seperti itu sejauh ini. Yang berada di lingkungan sekolah wajib dalam kondisi sehat, kemudian diukur suhu tubuhnya sebelum masuk ke lingkungan sekolah dan wajib memakai masker, tidak lepas masker, kemudian rajin melakukan cuci tangan sebelum masuk kelas, setelah melakukan kegiatan tertentu harus melakukan cuci tangan. Ini artinya sekolah juga harus menyiapkan akses yang mudah untuk dijangkau oleh banyak siswa ketika mereka ingin melakukan cuci tangan. Jadi memastikan ada aliran airnya, ada kerannya, ada sabunnya. Nah ini tadi yang saya katakan, ini berkaitan dengan kesiapan. Bukan masalah tinggal langsung buka dan langsung sekolah, tidak hanya seperti itu. Kemudian harus bisa melakukan jaga jarak, tidak ada kerumunan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak siswa kemudian disarankan untuk dilakukan secara daring masih. Ikatan Dokter Indonesia kemudian menyarankan juga agar para pengajar di wilayah Jawa Barat ini hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Menarik ya, karena untuk meminimalkan risiko tertular virus. Itu di Jawa Barat. Bagaimana dengan Jawa Timur? Kita lihat sekarang perkembangan kasusnya dulu. Kita lihat perkembangan kasusnya dulu di Jawa Timur. Yang positif penambahannya cukup banyak, 432 penambahan yang positif. Totalnya mencapai 23.414. Yang meninggal dunia bertambah 28 jiwa. Yang sembuh bertambah 343 orang. Ini yang terkini dalam 24 jam terakhir di Jawa Timur dengan kasus yang tinggi, positivity rate juga masih tinggi. Dan rencananya seperti yang tadi disampaikan rekan kami, sekolah memang akan dibuka jika semua sudah zona hijau, sudah mencapai zona hijau dan jumlah kasus sudah menurun signifikan. Yang sejauh ini direncanakan adalah mereka yang duduk di bangku SMP, ya, ada 21 SMP negeri dan swasta. Di 10 kecamatan ini, Tambak Sari, Rungkut, Gubeng, Krembangan, Bubutan, Wonokromo, Semampir, Kenjeran, Sawahan,
dan Tegalsari. Mereka yang sedang melakukan simulasi protokol kesehatan saat ini untuk membuka sekolah dalam waktu dekat. Sekali lagi syaratnya sama, 50% kapasitas harus bisa dipenuhi. Kemudian semua yang masuk menggunakan masker, masuk ke dalam sekolah suhunya diukur, kemudian sudah ada aturan juga membuka alas kaki sebelum masuk kelas, cuci tangan sebelum masuk kelas dan juga sesudah melakukan kegiatan tertentu. Jaga jarak harus bisa dilakukan, semua kegiatan yang melibatkan kerumunan tidak disarankan untuk dilakukan. Kemudian ini adalah rekomendasi dari ID Surabaya. Ya, ID Surabaya merekomendasikan bahwa mereka yang pengajar ataupun petugas sekolah adalah yang berusia kurang dari 50 tahun. Yang 50 tahun ke atas disarankan tidak melakukan kegiatan di sekolah, tidak keluar rumah, tidak melakukan tatap muka atau berkerumun dengan banyak orang. Kemudian mereka juga yang siapapun itu yang di sekolah, siswa ataupun guru ataupun petugas yang memiliki komorbid, yaitu obesitas, hipertensi, diabetes mellitus disarankan untuk sekali lagi melakukan kegiatan belajar mengajar juga secara online. Jadi dua ini adalah saran dari Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur. Memang sekali lagi saat ini virusnya masih ada, obatnya belum ada. Kita tidak bisa menghindari resiko, yang hanya bisa dilakukan adalah menghitung resiko. Anda sebagai orang tua atau pengajar sekali lagi hitung resikonya.